Iya, bismillah. Jadi setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, selanjutnya saya akan melakukan pengimbasan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Harapannya dengan ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah bagi murid, khususnya terkait dengan penerapan segitiga restitusi, dan juga bagaimana posisi kontrol sebagai guru yang harapannya bisa ya berpihak pada murid. فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضاع Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP TQ Muaz bin Jabal Kendari, itu yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustazah Dewan Guru SMPTQ Muaz bin Jabal. Yang saya banggakan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di kegiatan guru penggerak terhadap teman-teman sekalian. Jadi hari ini kami akan memaparkan atau mensosialisasikan terkait dengan budaya positif di SMPTQ Muaz bin Jabal. Tapi sebelum kami mulai, mungkin ada sambutan atau arahan dari Kepala SMPTQ atau yang mewakili. Mungkin ada Ustazah Tiwi, pada Ustazah disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh Ustaz Adi. Saya mewakili Kepala Sekolah SMPTQ Muaz bin Jabal menyambut hal baik ini dan mengharapkan agar semua guru-guru peserta yang hadir dapat mengambil hal baik yang disampaikan dan
menerapkan hal-hal yang telah diutarakan itu sebagai hal yang bisa kita jadikan ya inspirasi untuk kita terapkan di kelas kita terutama dan secara umum di sekolah kita. Nah, tentunya ini adalah hal yang spesial ya, kita mendapat kesempatan teman kita di sini sebagai calon guru penggerak untuk membagikan apa yang diperoleh, bahkan sebelum selesai kegiatan pendidikan ini sudah bisa dibagikan ke sekolah ini. Itu sangat baik dan kita saksikan bersama. Saya mendoakan semoga kegiatannya lancar dan insya Allah diberkati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallahu khair Ustazah atas sambutannya terkait dengan kegiatan kami pada hari ini. Jadi mungkin langsung saja Bapak Ibu Ustazah terkait dengan diseminasi budaya positif di SMPTQ Muhammad Jabal. Ya. Nah, ini sebelum kita mulai mungkin ada kayak semacam pemantik buat kita, mungkin kita boleh senyum barang 10 detik barangkali Bapak Ibu Ustazah. Iya. Baik. Sebelum kita mulai, di sini ada kesepakatan forum diseminasi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, setiap peserta ya saling terbuka dalam berpendapat atau bertanya mungkin atau berbagi pengalaman. Kemudian kedua, menghargai siapapun. Ya. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Artinya jika ada teman ustazah yang berbicara mungkin kalau bisa kita dengarkan bersama. Kemudian kita hadir seutuhnya, ini kita fokus dalam kegiatan ini. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi terkait kegiatan hari ini, diseminasinya, bisa angkat tangan seperti itu. Dan selanjutnya kita sama-sama menjaga ketenangan agar kegiatan kita bisa menjadi lebih kondusif dan bermakna. Atau mungkin ada dari ustazah mungkin mau menambahkan terkait dengan kesepakatan forum kita pada hari ini. Cukup ya atau ada menambahkan? Ya, baik. Kita lanjut. Ya, ya jadi Bapak Ibu Ustazah, jadi seorang guru yang baik hendaknya kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya, seperti yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian selanjutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga berkaitan tentang keyakinan sekolah atau kelas, kemudian yang keempat berkaitan tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam berkaitan tentang segitiga restitusi. Sekarang yang pertama kita masuk di disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif ini ya, diambil dari bahasa Latin ya, diambil dari kata disiplina. Ya, artinya berkaitan tentang belajar disiplin umum, ya, disiplin yang umumnya dikaitkan dengan tata tertib ya, aturan dan kepatuhan serta adanya hukuman atas pelanggaran. Ya, atau disebut dengan cara untuk mendapatkan kepatuhan ya, atau dimanai sebagai pengakuan akan nilai-nilai kebajikan yang menggerakkan diri untuk melakukan atau mengikuti suatu hal yang bernilai berdasarkan keinginan dan kemauan yang kuat. Dengan kata lain, disiplin positif adalah cara yang dilakukan untuk mengontrol diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang diyakini. Ini menurut Dian Gosen ya, dalam bukunya. Kemudian terkait dengan disiplin positif juga, ini adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menumbuhkan atau menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terkait dengan hal itu, ini ada beberapa ilustrasi terkait dengan teori kontrol. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol.
Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian selanjutnya ada ilusi juga ya, bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Dan selanjutnya ilusi bahwa kritik ya dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, dalam teori kontrol ternyata tidak seperti itu. Misalnya terkait dengan guru mengontrol murid. Dalam teori kontrol ya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, sehingga tidak mungkin kemudian murid kita bisa seutuhnya kemudian kita bisa mengontrol mereka seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dalam teori kontrol yang kita perlu memahami pandangan orang lain tentang dunia ya, sehingga penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu tidak semuanya bisa kita implementasikan terhadap siswa kita, tergantung dari seberapa besar kebutuhannya terkait hal itu ya. Kemudian ya dalam teori kontrol juga ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri, artinya tidak bisa kemudian kita memaksakan siswa ya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian perilaku ya, kemudian terkait dengan pembuat rasa bersalah juga ini ya tidak bisa kemudian kita terapkan kepada siswa kita, karena dalam teori kontrol bahwasanya setiap perilaku juga itu memiliki tujuan ya, seperti itu ya. Ada sebuah eksperimen mana semua peserta berdiri, beberapa peserta mengepalkan tangan sementara peserta yang lain mencoba untuk membuka kepalan tangannya. Artinya dari kegiatan eksperimen ini menggambarkan bahwasanya tidak semua siswa ketika kita perintahkan sesuatu kemudian mereka langsung mengikuti apa yang kita perintahkan, karena setiap orang itu memiliki gambaran atau kebutuhan yang berbeda-beda seperti itu ya. Ya, terkait dengan hal tadi itu ya, stimulus respon ya, realita kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol itu tidak semua ya kebutuhan kita sama, pasti kebutuhannya berbeda dan seterusnya. Kemudian ya, semua orang terlihat yang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan seterusnya ya. Terkait dengan disiplin positif, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, nyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Mana jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal ya. Dimana disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini maksud adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seorang ya. Dimana nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal. Adapun nilai-nilai kebajikan tersebut diantaranya Bapak Ibu Ustaz Ustazah mungkin bisa dilihat di sini. Karena yang pertama peduli misalnya, kemudian keterbukaan atau terus terang ya, kebersihan, komitmen dan seterusnya. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik ya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan ya, lainnya, atau pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan misalnya reward, misalnya berupa uang seperti itu ya. Nah, dari pertanyaan pemantik tersebut ya, ternyata terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari adanya rasa sakit atau ketidaknyamanan ya. Terkadang juga kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya, atau yang kita mau. Terkait hal itu ini ada 3 teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi ini Bapak Ibu Ustazah
hendaklah kita berupaya menumbuhkan nilai-nilai motivasi dalam diri setiap siswa kita pada poin yang ketiga, yakni bagaimana mereka menjadi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini masuk kategori motivasi internal. Adapun poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, ini termasuk kategori motivasi eksternal. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada video terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas? Teman-temanmu dan guru impianmu. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang dilewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang merupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buat poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas di luar dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling membedakan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mulai dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD,
bisa memberikan jam tangan untuk Anda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat, coba! Baik, Ustadz dan Ustazah, itu tadi gambaran terkait dengan teknis pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas ya. Mungkin bisa kita implementasikan di kelas-kelas kita terkait dengan pembuatan keyakinan kelas tadi. Kemudian kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Mungkin Ustadz Ustazah bisa menyusun di sini kira-kira apa poin pertama ya terkait dengan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan nanti. Ini ada beberapa bagian ya, mungkin Bapak Ibu Ustadz Ustazah mungkin bisa menyusun kira-kira apa yang pertama untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa dicatat-catat atau dilihat-lihat kira-kira apa yang pertama terkait dengan kayak dalam membuat keyakinan kelas. Apakah mungkin berdiskusi dulu ya terkait dengan perilaku. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, mau mencoba mungkin. Ada mungkin yang mau mencoba, Bapak Ibu? Kira-kira dalam membuat keyakinan kelas, kira-kira langkah apa yang pertama dalam membuat keyakinan kelas? Apakah berdiskusi mengenai perangka atau mengubah? Silakan. Diurutnya dari nomor 1, Mbak. Mana dulu nomor 2 dan seterusnya. Jadi ada 6 poin ya. Ada yang mau mencoba mungkin? Ini kalau ada yang mencoba ada kita mau coba kira-kira apa yang pertama tes kira-kira langkah-langkahnya yang pertama membuat keyakinan kelas. Ada yang mau mencoba? Agak mirip ini. Ustaz Arman mencoba mungkin. Ustazah Neneng mungkin mau coba tes. Yang pertama kira apa yang pertama, yang kedua seperti itu. Maksudnya langkah-langkahnya diurut dari yang pertama kira-kira. Ada Ustaz.
kita sebutkan saja kira-kira yang pertama tuh apa, yang kedua sampai yang keenam yang terakhir. Ya, nggak apa-apa Ustazah, coba-coba tes saja, nggak apa-apa. Oh, tadi. Baik, terima kasih. Menurut saya Ustaz, untuk yang pertama itu menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kemudian yang keempat, Ustaz, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi urutannya dari ujung pojok kanan bawah ke atas. Iya. Mungkin itu dari saya Ustaz. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, dari Ustazah mungkin ada yang mau coba, silakan. Iya. Ya, perwakilan. Ya. Ya. Silakan Ustazah, coba. Ustazah Siti. Tes. Atau ada lagi ya? Atau kita lanjut saja ya Pak? Baik, baik, terima kasih Ustazah. Jadi ya, bisa dilihat mungkin ya yang pertama ya. Jadi yang pertama Ustazah, kita berdiskusi dulu ya untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah ya. Misalnya kita melakukan koordinasi atau diskusi dengan pimpinan sekolah atau kepala sekolah atau kepada wakasek mungkin, atau setiap stakeholder yang ada di sekolah kita terkait dengan peraturan atau disiplin positif apa yang ingin kita munculkan di sekolah kita. Itu kembali lagi dari kondisi sekolah kita ya. Kemudian poin yang kedua, yakni mengubah dari kata peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kenapa? Karena peraturan itu Bapak Ibu Ustazah itu identik dengan penghukuman. Karena kadang murid kita kalau kita katakan peraturan, kamu tahu tidak peraturan di sekolah kita, itu lebih identik kepada hal-hal yang menghukum ya, sehingga membuat siswa itu kita menjadi takut seperti itu. Nah, harapannya disiplin positif ini melahirkan dorongan internal ya, melahirkan sesuatu yang lahir dari atas dasar kesadaran siswa kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga, yakni menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan ya. Jadi kita carikan peraturan apa yang sesuai, yang tepat untuk kita terapkan di sekolah kita. Jadi kembali lagi dia sifatnya fleksibel, tergantung dari kondisi sekolah dan murid atau siswa kita. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan tentang keyakinan kelas. Nah, ini terkait dengan implementasinya di kelas. Bagaimana ketika kita menerapkan misalnya keyakinan kelas, kita mengajak siswa kita untuk bersama-sama melakukan diskusi terkait dengan apa sih keyakinan atau hal-hal positifnya yang ingin kita wujudkan di sekolah atau di kelas kita. Kemudian yang kelima ya, berdiskusi mengenai peran ya, dari seluruh warga
warga sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir meninjau ulang ya keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi seperti itu terkait dengan sejauh mana keyakinan kelas yang kita sudah buat, apakah berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Terkait dengan segitiga restitusi, ya segitiga restitusi ini dia memiliki 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah, ini tidak bisa dilangkahi ya. Dia harus bertahap. Poin 1 dulu, 2, baru kemudian yang ketiga. Ya. Adapun segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Kosen 2024 ya. Nah, di antara bentuk segitiga restitusi misalnya yang dilakukan, yang pertama misalnya menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ya, misalnya pertanyaannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi yang dikatakan guru terhadap siswa ini diantaranya ya. Mencoba menstabilkan kondisi siswa, karena ketika siswa melakukan kesalahan tentu dia butuh untuk menenangkan diri, sehingga penting untuk kita bagaimana menstabilkan siswa kita. Kemudian yang kedua selanjutnya itu ya validasi tindakan yang salah. Adapun validasi tindakan yang salah, misalnya guru mengatakan kepada siswa, misalnya kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi selalu menggiring siswa ya untuk menggali hal-hal positif dalam dirinya, tidak menyudutkan atau menyalahkan, apalagi menghukum siswa. Lebih kepada mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian terakhir yakni menanyakan keyakinan. Misalnya ini tindakan terakhir adalah action atau tindakan apa selanjutnya siswa yang ingin dia lakukan ke depan. Misalnya kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka yang ia sepakati, atau misalnya kita katakan kepada siswa, misalnya kamu ingin menjadi seorang seperti apa, atau misalnya seperti tadi, kapan kamu akan melakukan perubahan tersebut supaya bisa lebih baik lagi, tidak mengulang kesalahannya, seperti itu. Ya, ini menstabilkan tindakan identitas ya. Berdasarkan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser kepada identitas gagal ke yang sukses ya. Kemudian stabilkan identitas, misalnya membuat misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita katakan kepada siswa kita seperti itu ya. Kemudian manusia ya yang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan seterusnya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku ya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Jadi selalu kita menggiring siswa agar dalam menyelesaikan masalahnya kita tidak terkesan menyudutkan atau menyalahkan, seperti itu ya. Misalnya pertanyaan, kamu pasti punya alasan ya, apa yang penting bagi kamu ya, atau maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini merupakan teknis pelaksanaan atau penerapan daripada segitiga restitusi yang bisa kemudian kita implementasikan, kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Bahkan mungkin juga bisa kita lakukan di rumah kita, misalnya terhadap anak-anak kita ya, agar supaya mereka bisa melahirkan, bisa memunculkan hal-hal positif dari dalam dirinya. Jadi lebih kepada melahirkan motivasi internal ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita, seperti itu. Baik, sekira itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razab Nur, salah satu guru di SMP TK Muaz bin Jabal Kendari, yang menjadi salah satu peserta aksi nyata desimasi budaya positif di SMP TK Muaz bin Jabal Kendari yang dibawakan oleh Bapak Ardi Winardi sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Adapun di sini poin yang saya peroleh dari materi yang telah disampaikan, yaitu ada beberapa konsep-konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada hal yang menarik yang menurut saya pribadi, yang telah dibawakan di sini mengenai disiplin positif, karena dengan disiplin positif di sini saya menjadi paham bagaimana cara untuk mengontrol diri saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai atau apa yang saya yakini dalam hal ini, keyakinan yang lebih mendalam untuk merubah atau mengontrol diri pribadi saya. Berikutnya untuk materi yang dibawakan mengenai motivasi perilaku manusia, di mana dari materi yang dibawakan ternyata ada 3 teori motivasi yang mendasari motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menyadari ketidaknyamanan atau maksudnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang kemudian terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, yang kemudian materi yang sangat berkesan buat saya yaitu pembahasan mengenai keyakinan kelas, di mana selama ini saya itu meyakini bahwa aturan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Ternyata itu dua hal yang berbeda, di mana keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini atau diyakini seluruh warga kelas dan menjadi dasar dalam membuat kesepakatan bersama yang mengatur perilaku di dalam kelas agar menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Sedangkan untuk aturan kelas yang ada itu ternyata lebih ke hukuman, sehingga siswa itu termotivasi dari luar sehingga dalam melakukan sesuatu tindakan itu karena adanya dan untuk aturan kelas sendiri itu lebih ke hukuman dan membuat siswa itu melakukan suatu kebijakan itu karena keterpaksaan. Jadi bukan dari dorongan dari dalam dirinya, melainkan dari dorongan eksternal, sehingga bukan merupakan suatu keyakinan, sehingga muncullah keterpaksaan sehingga ada ketidaknyamanan di situ. Sedangkan keyakinan kelas di sini merupakan sesuatu yang mereka yakini dari dalam dirinya mereka sendiri, sehingga ketika menjalankannya itu tidak ada rasa keterpaksaan dari mereka sendiri. Mungkin itu saja. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia, di mana materi yang disampaikan ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang kemudian penguasaan, yang kemudian kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan. Kemudian materi yang berikutnya mengenai posisi kontrol guru, di mana materi ini sangatlah menarik karena di realitanya dalam sekolah itu sangatlah kita jumpai dan mungkin sangat berpengaruh ketika misalkan kita memahaminya dengan pembagian yang 5 posisi kontrol ini, di mana posisi kontrol di sini yang saya sebutkan tadi ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum, yang kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, yang berikutnya guru sebagai pemantau, dan yang terakhir itu guru sebagai manajer. Di mana untuk 5 posisi kontrol ini yang paling sangat direkomendasikan, yang paling sangat ditekankan untuk kita sebagai guru ternyata di posisi yang kelima, yaitu guru kita sebagai guru yang di sini manajer. Posisinya di sini kita sebagai manajer yang kemudian tidak membutuhkan yang untuk posisi kontrol yang ditekankan di sini, yaitu posisi kontrol guru itu sebagai manajer, di mana guru itu bersama murid guru bersama-sama murid kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dimana ketika misalkan siswa mengalami
atau melakukan kesalahan atau pelanggaran, di sini guru tidak langsung memberi hukuman atau tidak membuat siswa merasa bersalah, tapi di sini guru bersama-sama membuat murid itu merasa saling bertanggung jawab dan mempersilahkan murid untuk kemudian murid itu bisa mendapat dukungan agar dapat menemukan solusi yang telah dilanggar atau aturan yang telah dilanggar. Dari 5 posisi kontrol yang paling ditekankan untuk guru, sebetulnya di sini ada di posisi yang kelima, yaitu posisi guru sebagai manajer, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, guru itu bersama siswa saling berdiskusi, kemudian menemukan solusi atau menuntun siswa untuk dapat menemukan solusi dari apa yang manajer, di mana guru di sini ketika siswa mendapatkan masalah, guru bersama-sama murid saling mendiskusikan untuk kemudian menyelesaikan dari masalah yang dihadapi siswa ini dengan menerapkan segitiga yang namanya segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi di sini memiliki 3 tahapan, yaitu yang tahapan pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan dari siswa itu sendiri. Dan kemudian lahirlah suatu solusi yang sedang dihadapi atau solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dari apa yang menjadi materi yang telah dibawakan kali ini. Ucapan terima kasih banyak kepada Ustadz. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dari materi yang diberikan, dan semoga dengan materi ini menjadi inspirasi bagi kami guru untuk melahirkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian ucapan syukur kami dan salam sukses buat Bapak Ardi Winardi. Semoga segala urusan, semoga dengan materi ini bisa menginspirasi kami guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada siswa. Dan salam hangat dan semoga sukses selalu untuk Bapak Ardi sebagai pemateri. Semoga bisa menjadi guru penggerak yang hebat dan bisa memotivasi guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah. Saya di sini sebagai guru di SMP TK Muaz bin Jabal. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP TK Muaz bin Jabal yang dipaparkan atau yang disampaikan oleh Pak Ardi Winardi, bahwa saya dapat menangkap materinya yang berupa disiplin positif, di mana disiplin positif sangat banyak manfaatnya. Ketika saya mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz Ardi, di mana materi tentang disiplin positif itu cara untuk mengontrol diri siswa agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang positif nantinya. Dan kegiatan ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya Bapak Ardi, tadinya saya tidak mengetahui apa itu budaya positif. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, sehingga saya mengetahui apa itu kegiatan budaya positif. Harapan saya ke depannya, semoga budaya positif ini dapat benar-benar terlaksana di sekolah, sehingga nantinya dapat mewujudkan lingkungan yang positif yang tentunya berpihak pada murid. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضاعت حياتي وفيا لأجلها لا البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطول العمر هنيئا لمن أخلص الحب
وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر الوفاء بشتى الصور أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع فوق رأس الجبال وفوق الروابع وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضاعت حياتي وفي لأجلها نال البشر أقول له أفلح وحسب الوفاء هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأبرار فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر قام قومه فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضاعت حياتي وفيا لأجلها نال البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأبرار فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأبرار فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر قام قومه فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل
قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. Ya, kalau anda sudah tulis ini keinginan kelasnya silakan ditempel. Di depan. Dibuatnya, tulis buat baik. Ya, sudah biasa begitu. Nah, langsung ditempel di depan. Yang sudah silakan langsung ditempel di depan. Tulis. Goreng dari sini. Silakan, bantu. Selamat berjalan. Cukup satu saja ya, tidak usah terlalu banyak. Apa keyakinan kelas misalnya saling menghormati atau bangsa dari MAS, senyum, menerapkan 5S, menerapkan juga keamanan, ketertiban, saling menjaga keamanan, saling menjaga ketertiban, boleh, ya, menjaga keindahan, menjaga kebersihan, ya, nah, menjaga rasa kekeluargaan, seterusnya. Atau stop bullying. Nah, boleh. Belakang sebarang. Ustaz bisa apa yang menerapkan keamanan? Saya sekali kasih balik ke bawah. Udah capek sekali kak. Sama cuma lebih dekat lagi. Ada gunting tak? Ada gunting? Pakai pulpen saja begini, kasih begini. Terus begini, kasih kecil ya. Bagi dua itu bisa dua. Silakan di sini. Rapid, sini gunting mau rapid. Rapid itu. Atasnya saya kasih bodoh, Ustaz. Bahasamu. Main HP. Tidak usah pakai nama ini. Nama-nama. Tahan. Tengok ini. Ini ID. Tadi rapi. Saya semua masa teknologi. Apalah?
Apa yang ada di sini? Tidak keluar masuk. Boxing juga. Mana di sini? Berikan deh. Buru-buru Pak. Saya tadi. Ini dulu ini kan tutup tali Pak. Sini punya dulu. Cek. Oh sih. Buru jongko. Buat ini nanti. Sekarang antum sudah buat kayak فأهل الوفاء كالعود السحاب وحسن الربيع وماء مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجلها نال البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجلها نال البشر أقول له أفلح الأوفياء
وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب. Ustaz ada ketertiban, boleh juga. Ya. Nah, ada namanya keamanan. Boleh tulis keamanan. Jadi silakan antum tulis, cukup satu orang satu saja tanpa masih ditulis namanya. Ya. Nanti kemudian kita tempel di paling tulis ya. Dan silakan. Orang ya. Ya, boleh tulis namanya. Kira-kira keyakinan apa yang diharapkan agar supaya bisa terwujud kelas. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. Tidak boleh sama ya, boleh sama tapi tidak boleh menyontek. sesuai dengan apa yang أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك silakan masing-masing tulis cukup satu saja ya, satu orang satu. Apa kira-kira keyakinan kelas yang mengharapkan jelas ya. Kalau sudah ada laporannya sudah ada dalam mana saja bisa kita pinjam ini untuk sebentar untuk supaya tidak boleh keluar di sini jadi di sini. Tahu dulu Ustaz, ada yang tidak hadir selain Akram sama Wakas? Ada. Oh, saya pinjam dulu nah Ustazah. Iya, kalau masih buat proyek di fotografi. Tapi kayaknya ada putih sama Akram hitam, tapi di bawah. Iya, enggak apa-apa ya Ustazah. Saya mau pinjam hanya sebentar saja. Oh iya, bisa ya. Syukran Ustaz. Iya. Bagus itu. Mana? Oh iya.
Bisa dikasih berita dulu Kaisar. Semua. Udah semua ya? Kenapa kau tidak grade? Tidak grade. Suzy. Apa? Sekarang kita sudah kelas. Ngomong. 16. Nah, semua? Sekarang kita lihat semua. Dan sekarang kita lihat keyakinan kelasnya antum di sini ya. Yang pertama, saya tahu sekali ya mendengarkan kata guru. Ya, nah ini bisa ya. Kemudian saling menghargai, ya. Dari apa? Saling sama ya, menghargai sama teman ya, atau semua warga sekolah ya. Di ustazah, ya teman-temanmu semua, siapapun bahkan security kan menghargai itu semua ya. Nah, kemudian kelas tidak ribut, yang menjaga kebersihan, keamanan ya. Kemudian apa lagi? Peduli antar sesama ya. Saling peduli. Bagus juga ya. Diharapkan antum di kelas wujudkan bahkan lingkungan sekolah kita secara keseluruhan, upayakan itu nilai-nilai kepedulian itu ada ya. Nah, jangan ada lihat teman yang susah diketahui, jangan. Dibantu dong. Nah, bantu dia. Kemudian apa? Tidak saling mengejek ya, tidak mengganggu. Ya. Nah, kemudian apa ini? Tidak ribut. Jadi upayakan di kelas kita itu menjaga ya kenyamanan di kelas, diantaranya kita tidak di bagus sekali. Selanjutnya keamanan ya, saling menghargai ya, saling membantu ya, peduli antar teman boleh ya. Tertib, tenang pada saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, kemudian tidak ribut ya, saling menghargai, menghormati ya. Nah, ya upayakan untuk tidak makan ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Nah, kemudian menjaga keamanan ya, ketertiban, tidak mengganggu teman ya, menjaga kebersihan, ramah kepada teman ya. Nah, berarti kita simpulkan di sini. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Nah, berarti kesimpulannya Iwan, di sini berarti saling menghargai atau menghormati ya. Apalagi tadi peduli antara sesama ya. Apalagi kira kesimpulannya? Apa? Ya, menjaga keamanan. Ya. Atau menerapkan kedudukan. Ya. Menerapkan kedudukan itu keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan. Ya. Nah, itu. Kemudian menerapkan 5S. Ya, 5S. Apa 5S?
banyak sekali ya poin-poinnya ya. Nah, itulah ya. Melahirkan kelas yang bahagia ya. Nah, jadi ini kesimpulan dari antum yang sudah tulis ya. Ternyata masya Allah ya, bagus sekali untuk antum bisa terapkan kelas. Ya. Nah, harapannya antum perhatikan ini ya. Jadi kalau antum sudah kesepakatan ini, tolong semua dijaga, kita komitmen ya. Kita jaga ini agar terwujud di kelas. Ya. Antum kan biasa ingin supaya kelasnya bisa nyaman, enak. Nah, kalau tidak ada kesepakatan kan, ya, bagaimana caranya? Tapi kalau antum wujudkan itu, insya Allah itu akan bisa terlaksana, bisa terrealisasi. Tergantung kita bagaimana kita upayakan itu. Karena ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Semua itu saling melengkapi. Itu kerjasama, kebersamaan. Tidak bisa kita berdiri sendiri, Pak. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, baik. Nah, sekarang barangkali, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzad Atanabil dari kelas 8B. Setelah membuat keyakinan kelas bersama Ustadz Ardi dan teman-teman lainnya, kami menjadi lebih baik daripada sebelumnya yang saling mengganggu, awalnya saling mengganggu, saling tidak menghormati atau lain-lainnya. Kami menjadi lebih baik seperti saling menghormati, menjaga dan contoh-contoh dari keyakinan kelas kami yaitu seperti menerapkan 7K, 5S dan yang paling penting menerapkan kelas yang bahagia. Terima kasih Ustadz Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Zaki Al-Muttaqin. Setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman kelas 8B dan difasilitasi oleh Ustadz Ardi, saya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Kelas kami sering ribut, suka mengganggu teman dan tidak memperhatikan pembelajaran. Namun, setelah membuat keyakinan kelas, membuat kelas kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di antaranya, tidak ada lagi yang sering mengganggu dan tentunya membuat kami lebih bahagia dan dalam belajar. Jadi terima kasih, syukron untuk Ustadz Ardi yang telah memperkenalkan kita keyakinan kelas untuk kelas 8B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, selanjutnya saya akan mempraktikkan segitiga restitusi di sekolah saya menggunakan 2 skenario kasus. Kasus yang pertama, seorang murid saya tertidur dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran pada saat mata pelajaran PAI. Ya, ini adalah suasana di mana siswa atas nama Anugrah kelas 9A tidur pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung di kelas.
Nukra. Gimana kabarnya? Kira-kira kalian Mbak Nukra tahu tidak kenapa Ustaz kami di kelas ini? Baik. Jadi kesempatan kali ini Ustaz sini bukan menghakimi antum ya, lebih kepada memberikan solusi terkait dengan beberapa pekan terakhir ini saya lihat itu sering tidur di dalam kelas. Artinya di sini Ustaz bukan ini hanya Ustaz mau memberikan bantuan, memberikan solusi bantuan terkait dengan masalah yang terhadap beberapa pekan terakhir ini. Artinya ya pasti tentu namanya manusia ya, pasti tidak mungkin dari masalah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kita berikan hadisnya ya. Saya katakan setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah dia mau memperbaiki. Mungkin kamu pasti punya alasan kenapa sampai kamu membuat seperti itu, tidur di dalam kelas. Mungkin punya alasan, barangkali Anda kira apa alasannya tidur di kelas. Saat di kelas, saat kegiatan di dalam kelas, saat Ustaz atau saya sering menjelaskan apa yang dijelaskan saya mulai kelas 1 dan saya mulai tidur. Jadi bosan. Maka mungkin ada alasan lain kenapa bisa berapa dan terakhir seperti ini, atau mungkin malam sering begadang kadang juga. Kalau di rumah itu ada siapa saja itu. Mungkin di antara solusi mungkin bisa dikatakan mungkin bisa caranya dipasang alarm ya. Jadi sebelumnya mungkin bisa meminta bantuan kepada orang di rumah ya. Tadi ada kakak, ada saudara, orang tua, selain memasang alarm juga orang-orang di rumah yang bisa membantu membuatnya nanti supaya bisa lebih awal di sekolah seperti itu. Kemudian jangan begadang, kan sudah tidak ada dikasih lagi apa kan tidur lebih awal gitu. Makanya supaya badan lebih segar, kemudian bisa ke sekolah tepat waktu ya. Terus Ustaz mau tanya, kira-kira tindakan yang seperti tadi itu apakah sudah mengembangkan keyakinan perasaan? Ya, saya keyakinan perasaan. Artinya depannya bagaimana apa solusinya supaya bisa depannya tidak tidur lagi. Saya usahakan malam tidur di awal itu dan bangun tepat untuk sekolah, untuk tidur di sekolah, untuk lebih aktif di kelas, Artinya sudah tahu ya langkah apa kedepannya supaya mengenai apa. Kira-kira katakan tambahkan lagi kali. Ini tidak perlu ditunda ya, lebih cepat lebih baik. Sekiranya itu barangkali anugerah, saya doakan terus supaya kedepannya bisa berkembang. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah dari kelas 9B. Dalam beberapa pekan terakhir, saya telah melakukan kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran PAI dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Setelah berdiskusi dengan Ustadz Ardi, saya pun merasa lebih baik dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Jadi setelah berdiskusi dengan Ustadz Ardi, saya pun lebih bersemangat dan percaya diri untuk mengikuti pembelajaran dan menggapai prestasi. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada kasus yang kedua, salah seorang murid saya beberapa hari terakhir sering sekali terlambat ke sekolah, padahal murid tersebut merupakan salah seorang murid yang rajin, yang jarang sekali terlambat ke sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Widi? Sehat ya? Nah, jadi Widi ini kelas 9B ya. Itulah Widi, kau tidak pernah Ustaz kami di jadi Ustaz kami keluar ini untuk mau mencari kesalahan Widi ya, tapi lebih kepada Ustaz mau memberikan bantuan untuk terkait dengan beberapa hari ini Ustaz sering terlambat ke sekolah ya. Ustaz sudah di ruangan. Tentunya namanya kita manusia biasa ya, pasti pernah berbuat salah. Artinya salah itu tidak apa-apa ya. Nah, itu manusiawi ya. Tidak ada orang di muka bumi yang tidak pernah salah, kecuali para nabi dan rasul itu tidak pasti pernah berbuat salah. Artinya tidak ada manusia yang sempurna ya. Baik. Tentu kamu pasti punya alasan ya, alasan mengapa kamu lambat. Larang ya. Kalau di rumah siapa-siapa yang ada orang tua, adik, saudara. Artinya selain mungkin pasangan, mungkin bisa orang-orang juga bisa bantu mengingatkan ya, supaya nanti ya dia tidak terlambat. Kemudian bahkan bermainnya tadi itu ya, game itu pendapat, tapi ada batasnya, hanya sekedar menghilangkan kepenatan mungkin lah belajar seharian, tapi bukan kemudian menjadi rutinitas yang kalau antum tidak kerja itu gimana. Artinya game itu boleh tapi ada batasnya. Untuk kontrol game itu membuat belajar kita jadi menurun. Ya artinya ya bermain boleh tapi batasi. Kalau waktu istirahat ya, lagi malam ya, sampai tidur terlalu malam itu bisa merusak kesehatan juga. Kemudian selain antum juga jadi mungkin sholat subuh jadi terlambat ya, ke sekolah jadi terlambat juga ya. Apalagi belum lagi kalau di jalan mungkin ada apa namanya hambatan-hambatan ya. Artinya misalnya kita coba mengantisipasi semua itu tentu dengan lebih awal ya bangun. Kalau sudah terlambat bangun ya otomatis masih terlambat ya. Atau mungkin ada mungkin pengaruh dari teman ya, mungkin suka ajak main malam biasa sampai tidur sampai lupa waktu tidur. Jadi perlu bermain HP ya. Sudah waktu istirahat, sudah aktivitas, pokoknya
solusi yang tepat. Itu sudah tahu ya kira-kira apa langkah-langkah terbaiknya supaya nanti tidak seperti itu. Kira kapan tidak perlu perlu ditunda ya. Sekira itu barangkali ini. Semoga kedepannya dari awal ya. Ketika sekolah kita lebih awal itu terus pembelajaran ada seperti itu bisa kita memahami mungkin kalau terlambat kasih pemahaman setengah-setengah. Oke, kalau ada lebih awal di sekolah belajar lebih sedikit. Sekira itu barangkali ini semoga semuanya bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Weli Haryanto, kelas 9B. Saya salah karena beberapa hari terakhir saya sering terlambat ke sekolah saat mata pelajaran PAI. Setelah berdiskusi dengan Ustadz Ardi, saya merasa lebih baik dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk tidak mengulangi hal tersebut dan mengganggu proses belajar saya. Setelah berdiskusi dengan Ustadz, saya merasa lebih yakin dan percaya diri untuk menjadi lebih baik dan menggapai prestasi. Terima kasih Ustadz. Syukran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.